saya hari ini mendengar penjelasan yang sangat penting, penjelasan yang sangat bermanfaat untuk daerah, terutama terkait dengan kekayaan intelektual personal maupun komunal yang harus kita eksplorasi, kita gali dan dan apresiasi di tengah kesibukan Bapak Bupati dapat memberikan waktu untuk kami bisa beraudiensi. Dalam kekayaan intelektual komunal itu terdiri dari 4 hal. Yang pertama, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, pengetahuan tradisional, dan potensi indikasi geografis. Sementara kekayaan intelektual personal itu terdiri dari paten, merek, paten sederhana, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu. Semua kekayaan intelektual personal itu bermula dari kekayaan intelektual komunal. Sehingga Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terus menggaungkan pemerintah daerah harus terlibat, bekerja sama, bersinergi dengan Kemenkumham untuk mendaftarkan potensi kekayaan intelektual komunal. Pendaftarannya gratis untuk kekayaan intelektual komunal, sehingga kami berharap nanti pada proses selanjutnya kami siap datang kembali untuk melakukan sosialisasi terhadap pentingnya kekayaan intelektual komunal yang harus dilindungi dengan melibatkan OPD terkait, Balitbangda kalau ada, Bapeda, Disperinda, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Pendidikan. Sedang juga menyusun konsep untuk melihat perkembangan ke depan, dan di luar area yang sudah disampaikan, jika Bapak Bupati berkenan juga memberi kita lahan baru, maka Lapas Abipura yang lama itu akan saya alihkan menjadi rutan, dan kita bisa membangun lapas baru yang statusnya langsung bisa kita usulkan dan dinaikkan menjadi lapas kelas 1. Nah, kalau lapas kelas 1 berarti akan ada penambahan rekrutmen pegawai yang cukup besar. Nah, tahun ini kita mendapat alokasi penerimaan CPNS khusus OAP itu 79 orang, di luar OAP yang umum 50 orang untuk penjaga tahanan. Nah, imigrasi 4, sarjana 9, dan saya sudah didatangi 3 kali Bapak Bupati. Yang pertama dibawa oleh Bukalapas masyarakat Kabupaten Kero. Nah, tadi juga dengan Kepala Badan Perbatasan, kami sudah membahas. Secara prinsip kami siap juga dan bangga kalau ada anak asli Kerom yang bisa direkrut menjadi pegawai ASN Kemenkumham, lembaga tertentu atau sekolah tertentu dengan fasilitas komputer sebanyak 60
BKN bisa mensuplai sistem itu ke Kabupaten Kerom. Sehingga di sini silakan dibuka, diberi kesempatan anak asli Kerom berlatih sepuas mungkin seperti di cara main game sekarang anak-anak. Biar nanti pada saat ujian CAT dia pasti lulus. Pemerintah Kabupaten Kerom adalah menjalankan, ya, saya sebagai bupati menjalankan tugas presiden, tugas yang dilimpahkan oleh presiden melalui undang-undang, dan tugas sebagai kepala daerah mendukung seluruh kepentingan yang ada di daerah ini. Jadi kedatangan Bapak Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM ini suatu anugerah buat kita Kabupaten Kerom. Saya hari ini mendengar penjelasan yang sangat penting, penjelasan yang sangat bermanfaat untuk daerah, terutama terkait dengan kekayaan intelektual personal maupun komunal yang harus kita eksplorasi, kita gali dan angkat, dan kita tetapkan lewat prosedur dan ketentuan untuk menjadi sumber pendapatan daerah dan sumber pendapatan rumah tangga bagi warga-warga yang memiliki kekayaan personal maupun komunal. Nah, ini saya pikir sangat penting. Di samping hak kekayaan komunal dan personal, tadi juga disinggung soal bagaimana terkait lintas batas, pos lintas batas kita di wilayah perbatasan. Karena ada dua divisi yang hadir di sini, ada pemasyarakatan dan keimigrasian. Disinggung masalah PLBN, kita akan tindak lanjut, yaitu pos WMB dan Skopro. Kita harus tetapkan pintu masuk yang strategis, yang aktual sebenarnya di lapangan. Kemudian terkait dengan pengembangan unit Kementerian Hukum dan HAM di Kabupaten Kerom, kita punya lapas perempuan anak, juga akan ada unit Bapas, dan juga kita rencanakan ke depan dengan situasi perkembangan daerah, bisa saja lapas Abipura kelas 1 akan pindah ke Kerom, dan selanjutnya di Jayapura menjadi rumah tahanan atau rutan negara. Nah, ini semua adalah prospek yang akan kita mulai. Kemudian posisi pemerintah Kabupaten Kerom sebagai pemilik wilayah ini selalu mendukung. Saya akan juga menyelesaikan sisa pembayaran atas hak masyarakat adat di wilayah di mana kantor lapas perempuan dan anak itu kita akan selesaikan segera. Saya pikir komitmen ini akan kita bangun terus. Nanti ada pertemuan lanjutan, tidak hanya pertemuan hari ini, kita akan sosialisasi termasuk terkait dengan paralegal, ya, bagaimana anak-anak muda kita mereka menjadi relawan-relawan, sukarelawan yang bisa memiliki skill, memiliki pengetahuan untuk edukasi terhadap peraturan perundang-undangan khususnya di bidang hukum dan HAM.